A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan segala urusannya menjadi lancar. Dan sudah tentu semoga para pemirsa dan kami juga di studio menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pandai-pandai mensyukuri segala keadaan, baik dalam keadaan ujian yang berupa penderitaan atau ujian yang berupa nikmat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita ini, di mana sekarang adalah pertemuan kita yang ke-36. Sebagaimana biasa, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis untuk bertabaruk dan mendengarkan nasihat daripada Rasul atau para imam alaihimussalam. Dan jangan lupa di dalam pandangan Syiah atau mazhab Ja'fari atau mazhab Ahlul Bait, hadis yakni apa-apa yang diucapkan atau diamalkan oleh Rasul dan juga oleh Imam Maksum. Jadi bukan hanya terbatas kepada Rasul, dan hal itu tidak usah membuat pemirsa terkejut, karena dalam pandangan Syiah, Imam Maksum ini, imam 12 imam haruslah seorang yang maksum. Nah, kenapa harus maksum? Karena maksum dalam ilmu, dan kenapa harus maksum dalam ilmu dan amal? Karena ialah yang, atau karena merekalah yang akan mempertahankan Islam murni, atau yang kita sering dengar dengan istilah Shiratal Mustaqim. Jadi Islam murni 100%, yang bukan Islam tafsir, bukan spekulatif, bukan perspektif, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Rasulullah mangkat, sudah pasti harus ada pengganti, yang dimana tak boleh dalam 1 menit pun dunia ini tanpa imam, dunia Islam tanpa imam. Karena kalau 1 menit tanpa imam, berarti kala itu pula tidak ada Shiratal Mustaqim. Kalau tidak ada Shiratal Mustaqim, berarti orang yang sholat pada menit itu, yang meminta ihdinas Shiratal Mustaqim, itu berarti Allah menyuruh kita meminta sesuatu, sementara Allah tahu sesuatu itu tidak ada, dan ini mustahil. Oleh karena itu, karena maksum ini harus berkelanjutan sampai akhir zaman, maka haruslah karena Shiratal Mustaqim harus bertahan sampai akhir zaman, maka orang maksum juga harus bertahan sampai akhir zaman. Jangan lupa maksum, yakni maksum dari kesalahan, baik dalam ilmunya atau dalam amalnya. Jadi kalau saya mengatakan hadis dari Imam Ja'far misalnya, nah itu tidak perlu terkejut, karena yang mereka katakan itu 100% benar. Sudah tentu kalau riwayatnya sahih, sesuai dengan pembahasan sebagaimana dalam peristilahan atau pelajaran hadis. Nah, jadi para imam itu menyampaikan 100% menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu kalau para imam mengambilnya dari imam sebelumnya, imam yang pertama, begitu seterusnya sampai kepada imam yang pertama. Imam yang pertama mengambil sepenuhnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Kalau kita katakan bahwa para maksum bertahan, bukan berarti wahyu syariat terus berlanjut. Jadi bertahannya kemaksuman itu maksudnya mempertahankan 100% ajaran Allah yang disampaikan ke Rasulullah, di mana Rasulullah telah menyampaikan kepada imam pertama. Dan imam pertama menyampaikan ke imam kedua dan seterusnya. Sebenarnya para imam atau rasul alaihimussalam jami'an menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Akan tapi yang mampu memahami secara benar 100% dan mengamalkan 100% hanyalah orang-orang yang berusaha dan berhasil mencapai tingkatan yang maksum, yang tidak salah dalam ilmu dan amalnya. Nah, mereka itulah yang kita kenal dengan imam maksum atau khalifatul rasul atau khulafaur rasyidin. Dalam pandangan Syiah, khulafaur rasyidin yakni 12 imam. Rasyid yakni lurus, tak ada satu rambut pun bengkok. Kalau bengkok sudah bukan rasyid. Rasyid kecuali kalau basa-basi, diplomasi. Tapi kalau rasyid secara hakiki, yakni tidak boleh bengkok, tidak boleh salah, baik dalam ilmu dan amalnya, baik seujung rambut pun. Nah, hadis berikut ini sebagaimana pelajaran sebelumnya, kajian sebelumnya, yakni dari Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin alaihi salam. Beliau mengatakan, "Qutul ajsadi at-ta'amu wa qutul arwahi al-it'amu." Jadi sebagaimana kalimat ini hebat sebagaimana kemarin, yakni pada pertemuan sebelumnya, di mana Imam Ali mengatakan, "Alaika bil akhirah ya'tika dunya saghirah." Hendaknya kalian memperhatikan selalu, memfalsafai selalu pekerjaan kalian kepada akhirat, pekerjaan apapun, maka dunia akan menjadi kecil di mata kamu. Imam Ali sekarang ini mengatakan, "Qutul ajsadi at-ta'amu wa qutul arwahi al-it'amu." yakni kekuatan, kesehatan, makanan daripada badan, yakni kekuatan atau makanan daripada badan adalah makan, sementara kekuatan atau makanan daripada ruh adalah memberi makan. Nah, ini luar biasa para pemirsa sekalian. Kalimatnya pendek tapi penuh bobot. Biar diterangkan berjam-jam atau mungkin berhari-hari pun tidak cukup. Tapi sekedar untuk memberikan bayangan semampu kami sesuai dengan batasan waktu yang ada, maka izinkan saya memberikan sedikit isyarah tentang riwayat ini sebelum kita memasuki kajian utama kita, yakni strukturalisasi akhlak. Imam Ali alaihissalam mengatakan, makanan daripada badan adalah makan, yakni makanan yang ada. Makanan atau kekuatan daripada ruh adalah memberi makan. Nah, para pemirsa yang budiman, di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu menaungi Anda dengan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, hidayahnya. Perlu pemirsa saya ingatkan kembali kepada apa-apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai keadaan jiwa manusia atau katakanlah ruh manusia, di mana ruh kita ini memiliki berbagai kecenderungan, memiliki juga daya-daya, 4 daya sebagaimana maklum, daya akal, wahmi, ghadab, dan syahwat. Nah, ketika manusia memiliki daya, di samping daya akal, memiliki daya ghadab, emosional, memiliki juga daya, di samping memiliki daya ghadab, juga memiliki daya syahwat atau berlezat-lezat. Apa saja syahwat ini? Apakah makanan, jabatan, perempuan, atau laki-laki? Walhasil maksud saya syahwat yang umum dalam bahasa Indonesia. Kemudian tapi yang dimaksudkan dalam istilah kita ini, dalam bahasa Arab kita ini adalah kelezatan. Apa saja yang lezat, syahwat. Kemudian yang lain adalah wahmi
daya wahmi, kuwatul wahm, yakni berangan-angan. Nah, kalau badan lemah, sudah tentu cara menguatkannya, cara memberi makannya adalah dengan yang umum, sebagaimana umumnya adalah memberi makan dengan makanan yang bergizi. Nah, badan ini secara lahiriah dia tidak perlu kepada makanan, tidak tergantung hanya kepada makanan halal, makanan haram juga bisa. Jadi apa saja yang dibutuhkan badan secara lahiriah, vitamin segala macam, baik haram, baik halal, menyehatkan badan. Secara lahiriah, secara badaniah. Nah, akan tapi ruhani, nah, dia tidak akan sehat manakala memakan makanan yang tidak sehat. Badan dia tidak akan sehat kalau makan makanan yang tidak sehat. Seperti makanan kotor, tidak ada vitaminnya, badan menjadi lemah. Tapi makanan yang bervitamin bagi badan menyehatkan, halal dia atau haram dia. Tapi kalau makanan rohani ini adalah harus sehat. Sebagaimana badan harus vitamin, makanan rohani juga vitamin, tapi vitaminnya lain dengan vitamin badan. Apa vitaminnya para pemirsa? Vitaminnya ruh adalah yang halal. Bukan hanya halal, supaya lebih bagus vitaminnya, ketika makan harus dengan mengucap bismillah. Apalagi lebih tinggi lagi karena Allah, bukan karena kesukaan, dan seterusnya. Semakin sempurna rohaniah manusia, maka akan semakin jadi ketika menghadapi makanan, dia akan semakin membuat vitamin kepada rohaniahnya. Pada kajian yang telah lalu, sewaktu saya menerangkan tajassudul a'mal, membentuknya sebuah amal di dalam rohani barzahi kita, saya contohkan makan makanan haram. Mulutnya misalnya makan nasi, tapi ruhnya makan api. Nah, di sini juga demikian. Selalu demikian. Makan memiliki dua arti. Makan nasi, makan roti, makan kue, selalu memiliki dua makna. Makan untuk badannya, makan untuk ruhnya. Kalau dia ini vitamin, menyehatkan badannya. Kalau kotor, melemahkan badannya. Dalam pada waktu itu juga, makanan tersebut, kalau halal, menyehatkan rohaniahnya. Kalau tidak halal, melemahkan rohaniahnya. Kalau halal, ditambah dengan keadaan-keadaan yang lain, seperti bismillah, seperti syukur kepada Allah, lebih menyehatkan badannya. Nah, jadi keadaan rohani manusia sama dengan badannya. Walaupun ukuran vitamin dan tidak vitaminnya berbeda. Menyehatkan dan tidak menyehatkannya berbeda. Kalau lahiriah tergantung kepada bersih dan kotornya, vitamin dan tidak vitaminnya. Kalau rohani manusia tergantung kepada halal dan haramnya. Atau yang halal pun bertingkat. Apakah pakai bismillah, apakah dengan disertai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, dengan mukadimah ini insyaallah kita lebih bisa memahami apa yang disampaikan Imam Ali, walaupun sekali lagi, walaupun berhari-hari menerangkan riwayat ini, kita tidak akan sampai kepada maksud sebenarnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, sebelum saya teruskan kepada riwayat tersebut, saya sisipkan satu mukadimah lagi, adalah makanan rohani. Kalau tadi kita lihat dari halal dan haramnya, yang halal juga bertingkat dengan bismillahnya, dengan syukurnya kepada Allah, dengan ma'rifahnya ketika makan.
Jadi ulama atau aulia tidak membedakan antara misalnya sholat dengan makan. Jadi barangkali kalau kita ketika sholat berusaha untuk khusyuk, kalau makan tidak. Kalau aulia sama saja, walaupun lain gradasinya, tapi sama-sama khusyuk kepada Allah. Karena makan waktu memakan itu bukan karena ingin lezat, tapi karena amanat Allah, karena perintah Allah. Allah melihatnya sekarang. Di samping itu dia juga mensyukuri nikmat yang dimakan, yang dikunyahnya, dan seterusnya. Bukan terlena kepada lezatnya, akan tapi terlena kepada kasih sayang Allah, sentuhan Allah yang dia rasakan di dalam batinnya. Nah, para pemirsa sekalian, menyehatkan badan ini, menyehatkan rohani, itu bukan hanya melihat makanan halal atau tidaknya, yang halal dengan gradasinya, bukan hanya itu, akan tetapi menyehatkan rohani bisa juga dengan makanan yang lain. Apa makanan yang lain? Adalah pengorbanan. Misalnya, ketika seseorang melihat, orang lain dalam keadaan lapar, lalu kita membantunya. Misalnya kita punya nasi hanya sepiring, atau hanya punya sepotong roti. Sama-sama lapar, melihat tetangga juga lapar. Kita bagi dua, misalnya, kita kurangi, katakanlah, kebutuhan badan kita. Karena kalau kita penuhi sepenuhnya kebutuhan badan kita, seorang mukmin di sebelah kita, atau tetangga kita, atau di hadapan kita tersebut akan sangat tersiksa, misalnya karena kelaparan sekali. Oleh karena itu, kalau kita bagi roti tersebut dengan dia, maka gradasi terhadap rezeki halal tadi yang menyehatkan rohani semakin bertambah. Sudah rezekinya halal, sudah pakai bismillah, sudah syukur kepada Allah, ditambah lagi pengorbanan, yakni menolong hamba Allah, di mana Allah menyukai orang mukmin. Nah, kita menolong hambanya yang disukai pasti membuat Allah suka kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita memberikan makanan itu kepada seorang mukmin, apalagi kita dalam keadaan leluasa, sekalipun kita dalam keadaan juga membutuhkan, lalu kita bagi-bagi dengan dia, maka ini merupakan hal yang matlub, yakni yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, mungkin badan saya akan kurang gizinya karena saya bagi-bagi. Kalau saya mampu, badan saya tidak kurang. Jadi artinya saya berkeleluasan, berkelebihan makanan, badan saya tidak kurang, rohani saya tambah sehat. Tapi kalau saya juga memerlukan makanan tersebut lalu saya bagi dua, badan saya mungkin melemah, tapi rohani saya semakin menguat. Oleh karena itu, ketika memberi makanan kepada seorang mukmin, itu menyehatkan rohani kita. Karena dia melihat tajalli Allah, karena dia termasuk mensyukuri Allah, yakni dengan memberikan infak atau hadiah atau sedekah kepada orang, itu termasuk salah satu syukur kepada Allah, syukur amali, syukur praktikal. Nah, oleh karena itu akan menyehatkan rohani kita. Jadi Amirul Mukminin Ali alaihissalam mengatakan, qutul ajsadi at-ta'amu wa qutul arwahi al-it'amu. Jadi makanan atau menguatkan ruh badan dengan makanan atau menguatkan ruh dengan memberi makan. Kembali kepada kajian kita mengenai strukturalisasi akhlak. Pada kajian yang terakhir, kita telah sampai kepada penyerupaan yang dilakukan oleh para ulama akhlak. Penyerupaan tentang apa? Penyerupaan tentang daya-daya yang dimiliki oleh manusia dengan
katakanlah binatang atau hal lain. Kalau akal diserupakan oleh ulama akhlak dengan ratu adil, karena dia yang memimpin dan sudah dijelaskan panjang lebar. Kemudian daya emosi diserupakan dengan anjing. Nah, sekali lagi para pemirsa, penyerupaan ini bukan sia-sia, melainkan mengambil dari berbagai disiplin ilmu, baik secara filosofis atau secara riwayat, seperti ayat-ayat atau riwayat-riwayat yang ada dalam Islam. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa bentuk-bentuk, jadi amal yang membentuk pada diri manusia itu bukan di badaniahnya, bukan di jasmaniahnya, melainkan di mana? Melainkan di ruhani, di tingkatan barzakhinya. Ruhani ada manusia memiliki 3 tingkatan, badaniah, kemudian ruhaniahnya dibagi 2, ruhaniah yang non materi mutlak, yakni akal, yakni pemahaman universal, kemudian yang tidak non materi yang tidak mutlak, yakni yang memiliki kemiripan dengan materi, selain volumenya sudah tentu, selain panjang lebar tebalnya, itu disebut barzakh atau idea atau ide atau misal. Nah, bentuk-bentuk itu tidak terjadi. Jadi bentuk amal yang dilakukan manusia tidak terjadi pada badannya, tidak terjadi juga pada tingkatan akalnya. Karena di badannya sebagaimana umum manusia sesuai dengan struktur aslinya, yakni yang berbentuk dengan 2 kaki, 2 tangan secara umum, dengan wajah seperti yang umum kita lihat ini. Nah, jadi dia tidak berubah menjadi anjing dan seterusnya. Begitu pula tentang akalnya juga tidak akan membentuk kepada anjing menjadi anjing atau babi dan seterusnya. Kenapa? Karena di sana non materi mutlak, pada tingkatan itu maksudnya non materi mutlak tidak mengenal volume dan juga tidak mengenal bentuk-bentuk atau warna-warni dan sebagainya. Kalau di barzakh hanya volume yang tidak ada, tapi bentuk, warna-warni semuanya ada, rasa juga ada. Seperti kita kalau melihat misalnya kalau bermimpi makan, bermimpi misalnya kawin, bermimpi katakanlah melihat gajah, melihat ular, bermimpi terbakar misalnya, dan seterusnya. Nah, tajassudul a'mal, berbentuknya amal menjadi hakikat, sebagaimana dalam ayat Allah mengatakan, Allah berfirman, yang menggibah itu makan daging mayat manusia, atau yang makan harta anak yatim secara batil, makan api neraka. Atau di tempat lain, di ayat yang lain, Allah menjadikan manusia misalnya monyet. InsyaAllah pada kesempatan lain saya bawakan ayatnya. Allah membuat mereka membuat sebagai manusia monyet misalnya. Nah, semua ini terjadi di mana? Terjadi di tingkatan barzakhi manusia. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa bahwa tajassudul a'mal atau berubahnya atau berbentuknya amal menjadi wujud yang hakiki itu di tingkatan barzakhiyahnya. Sebagaimana maklum, ketika kita makan maka ruh kita juga mengalami perubahan. Apakah yang dimakan itu halal atau haram? Begitu juga misalnya kawin, pergaulan. Apakah badannya bergaul, ruhnya juga mengalami perubahan. Kalau pergaulannya halal, maka barokah.
maka akan bercahaya. Kalau pergaulannya haram, juga demikian, membuahkan neraka dan seterusnya. Neraka dengan segala bentuk-bentuknya, apakah nanah, apakah api, apakah duri, sebagaimana yang disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu sebenarnya dimakan oleh manusia sejak sekarang. Yakni, siapa yang melakukan gunjingan, dia makan daging manusia sekarang juga. Barang siapa makan harta anak yatim dengan batil, dia makan api neraka juga. Makan api neraka sekarang juga. Tidak menunggu yaumul hisab. Nah, tapi sekarang dia tidak mengerti kalau makan api. Dia tidak mengerti kalau makan daging manusia. Nanti di hari akhirat, ketika terbuka hijab, fakashafna ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi Allah sudah mencipta surga neraka itu sekarang. Dan sudah bekerja surga neraka itu sekarang. Maka itu Allah mengatakan engkau lengah terhadap hal ini. Yani di akhirat kelak Allah mengatakan lengah terhadap hal ini. Bukan berarti belum sampai ke ini. Fakashafna ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sekarang kusingkap hijabmu. Jadi masalah kita dengan akhirat itu masalah hijab, bukan masalah kejadian. Kejadiannya sekarang terjadi. Nah, jadi akhirat kelak itu, yaumul hisab dan seterusnya itu sebenarnya pengangkatan hijab. Makanya Rasulullah waktu Isra Mi'raj pun melihat orang yang di neraka siapa, yang di surga siapa. Bukan hanya orang terdahulu, baik orang yang akan datang. Yakni baik yang terdahulu juga kalau kita tidak benar mempersepsikan akhirat, maka kita akan mengatakan mereka tidak masuk surga nunggu hari hisab. Tidak, para pemirsa. Jadi surga neraka sudah bekerja sekarang ini, akan tapi kita terhijabi. Orang yang sudah mati pun masih ada hijab, tapi kesempatannya di lain kali insyaallah. Jadi orang yang hidup di dunia atau yang hidup di barzah, yakni yang sudah mati tapi belum hari kiamat, itu masih terhijabi dari hakikat surga neraka. Ruhnya itu sudah di surga dan di neraka, tapi masih terhijabi. Nah, nanti di akhirat Allah berfirman dalam Quran, "Fakashafna ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Sekarang kuangkat hijabmu, maka pandanganmu menjadi kuat. Jadi diangkat hijabnya, maka akan terasa secara nyata apa itu surga dan apa itu neraka. Nah, para pemirsa yang budiman, saya sering mengulang masalah ini dibarengi dengan 1-2 penguat supaya para pemirsa yang belum terbiasa mendengarkan penjelasan seperti ini bisa lebih memahami, bisa lebih meresapi. Nah, sehingga kalau kita benar memahami, maka kita betul-betul akan berhati-hati. Jadi tidak menyimbolikkan apa yang diterangkan Rasulullah. Sebab kalau kita tidak mengerti, maka kita akan mengatakan simbolik. Ketika Rasulullah mengatakan, saya waktu Isra Mi'raj melihat umat saya banyak perempuannya di neraka, umat saya banyak perempuannya di neraka, kemudian wajahnya sebagian anjing, wajahnya sebagian babi, itu dikira simbolik. Karena belum masuk surga neraka, belum kiamat maksudnya. Padahal itu tidak simbolik, para pemirsa. Sudah ada dan sudah bekerja, tapi masih terhijabi. InsyaAllah kita akan teruskan di pelajaran berikutnya. Semoga Allah menjaga kita dari siksanya, baik yang nampak atau baik yang belum nampak atau yang nampak. Dan mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kesalahan kita dan memberikan taufik kepada kita kepada seluruh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.